Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan dari kidung pujian Nun di Bukit yang Jauh. Di bukit yang jauh, tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa jelas. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis 1 April 2021, tertulis dalam Matius pasal 26 ayat 39b. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, cawan yang dimaksudkan dalam ayat hari ini adalah penderitaan yang harus dijalani Yesus Kristus untuk melaksanakan rencana Allah, untuk menyelamatkan manusia berdosa dari maut. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus harus mengalami ditolak, diejek dan didera, diludahi, diadili, bahkan akhirnya dihukum mati. Yesus harus mati, disalibkan seperti kematian orang terkutuk. Saudara-saudara, menghadapi semua itu, Yesus dengan murid-muridnya pergi ke Getsemane. Di taman Getsemane, Yesus disertai Petrus, Yakobus dan Yohanes, memisahkan diri dari murid-muridnya yang lain untuk berdoa. Dalam doanya, Yesus meminta kepada Bapanya, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Dia memohon supaya bisa menghindari penderitaan yang akan segera datang itu. Ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar seorang manusia, dan sebagai manusia, Yesus pasti tidak menyukai rasa sakit dan derita. Sebagai manusia, Yesus menginginkan kalau mungkin penderitaan itu jangan dialaminya. Tetapi sebagai anak Allah yang taat kepada Bapanya, Yesus mau supaya kehendak Bapanya lah yang jadi, bukan kehendaknya. Kehendak Bapanya yang mengutus Yesus ke dunia adalah untuk menyelamatkan manusia berdosa dari perhambaan dosanya. Segala dosa pelanggaran kita dipikulnya di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran.
Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengetahui betapa pahitnya penderitaan yang akan dijalaninya. Yesus tetap berserah untuk menghadapinya dengan rela hati demi penebusan dan keselamatan manusia untuk mewujudkan kehendak Bapanya. Ketaatan yang harus dibayar lunas dengan nyawanya melalui darahnya yang tercurah di kayu salib. Kalau kita menyadari betapa besar kasih Allah akan kita, sehingga Allah rela memberikan nyawa anaknya Yesus Kristus untuk menebus kita dari maut, bagaimanakah tanggapan kita? Apa yang harus kita lakukan? Sebagai umat tebusannya, marilah menyerahkan seluruh hidup kita menjadi miliknya, dan hanya untuk melakukan kehendaknya. Di saat kita berdoa, marilah meneladani Dia, memohon supaya kehendaknya yang jadi pada kita. Saudara-saudara, memang tidak mudah untuk menunjukkan ketaatan, apalagi jika diperhadapkan pada situasi seperti yang dialami Yesus. Mampukah manusia pada Allah taat pada situasi yang genting, menakutkan bahkan menyangkut hidup mati sendiri? Melalui kisah ini, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa doa dan penyerahan diri kepada Allah yang akan memampukan seseorang untuk taat kepadanya, sekalipun dalam situasi yang sangat sulit dan penuh penderitaan. Doa dan penyerahan diri kepada Allah akan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi manusia untuk taat di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin untuk taat. Ketaatan akan lahir jika kita mampu menyerahkan diri sepenuhnya pada kehendak Allah. Biarlah Allah menjadi sumber kekuatan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Allah Bapa di surga untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Kiranya kami pakai waktu ini, hari-hari yang Tuhan berikan dengan baik, melakukan aktivitas kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami untuk tetap taat sekalipun penderitaan menghampiri kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk berserah diri kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, berkatilah umat-Mu yang akan melakukan aktivitasnya bersama-sama dengan Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak kami yang sedang belajar. Engkaulah senantiasa memberikan roh kepintaran kepada mereka. Juga saudara-saudara kami yang sedang sakit dan pemulihan, Engkaulah yang menyembuhkan. Kepada Nyonya Sintua Gultom Boru Pangaribuan, Nyonya Simamora Boru Napitupulu, keluarga Amang Tambunan Boru Siahaan, keluarga Parhusip Boru Siahaan, Yohana dan Nathanael, juga Mama Bintang Boru Sidabariba. Ya Tuhan, sembuhkanlah mereka dan pulihkanlah mereka. Hari ini kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Engkaulah senantiasa memimpin kami. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara, selamat melakukan aktivitas dengan mengikuti 5 protokol kesehatan. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan dengan air mengalir, yang ketiga menjaga jarak, keempat menghindari kerumunan, dan yang kelima melipat tangan, memohon perlindungan Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Allah memberkati kita. Shalom.